Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa perdana bersama saya, Gaek Gaul. Dalam kesempatan ini kita mencoba berbagi pengalaman untuk para penggemar bonsai kelapa, khususnya para pemula yang ada di Air Putih, Marga Sakti, dan sekitarnya. Jadi nanti ada 3 bonsai kelapa yang akan saya beritahukan cara membuatnya mulai dari awal sampai dia menjadi bonsai kelapa yang tinggal perawatan pelepahnya. Ini ada kelapa biasa, kelapa sayur, ada gading oren, ada juga kelapa hijau minion. Nah, kita kupas ya, kita kupas pelan-pelan. Ini tadi sudah saya kupas, sudah saya pakai parang, tinggal belah aja, buang kulitnya. Ini kita bersihkan yang masih ada sisa-sisanya. Nah, ini yang menutup ke batok kelapanya sudah habis, tinggal atasnya saja. Jadi mungkin ini saja yang kita bersihkan sedikit-sedikit. Kira-kira seperti ini. Ini tidak perlu kita buang, ini sengaja kita sisakan agar lubang tempat keluar tunasnya bisa terus lembab, tidak kering. Ya, ini sudah kita kupas, tinggal nanti kita mau bentuk posisi kelapanya, bon kelanya ini tinggal ada sama kita. Nah, seperti contoh, ini bisa kita contohkan ya. Artinya mau bikin bon kela ini berdiri seperti ini bisa kita gunakan media air. Kasih sabut, gunakan lagi tadi sabut bekas ngupas kelapanya, tapi airnya tidak boleh terlalu penuh. Nanti kita lihat batasan kelapanya seperti ini. Seperti itu. Nah, ini masih kita tambahkan kain elat, lilit seperti ini di pangkal sisa sabut kelapanya, karena air posisinya tidak sampai. Jadi ada sekitar 3 jari dari lubang tunas kelapanya. Kita kasih lap begini. Jadi fungsi lap ini dia mengangkat air ke atas untuk membasahi sisa sabut kelapa yang kita sisakan, agar akal tempat tunas keluar itu tetap lembab. Jadi dia bisa seperti ini nanti. Nah, ini kita sisakan, sengaja kita sisakan seperti ini tadi. Jadi tempat tunas keluar dan lap kita pasang, ini posisinya terus basah. Jadi satu untuk membasah ini agar tunasnya bisa tetap lembab dan akarnya juga merangsang akar tumbuh dan juga mencegah kering, karena kalau kering dia berkemungkinan bisa mati atau tidak tumbuh. Jadi ini posisi bakal bon kela berdiri. Jadi begini kita pasang. Nah, kalau kita nanti mau bikin bon kela yang posisinya kelapanya tidur, ini tetap di media air, tapi kita tinggikan lagi, tambah lagi sabutnya, terus kita pasang begini. Tidak boleh kerendam air, tetap di atas air. Dan juga ini kita tutup sama seperti tadi untuk menjaga kelembapan, agar tunasnya cepat keluar dan merangsang akar-akar untuk tumbuh. Kalau kita mau bikin posisi, ini bawah kelapa, kalau kita mau bikin posisinya nungging, bawah ini ke atas, kita gunakan media toples. Nah, ini beda para penggemar bon kela, beda dari yang 2 saya sampaikan tadi. Ini posisi nonggeng, jadi bawah kelapa itu posisinya ke atas. Jadi posisinya ini bawahnya, ya posisi ke atas, jadi tunasnya melengkung, ikut ke atas. Nah, ini kita harus menggunakan tetap pakai media air, tapi dia tempat menaruh kelapanya itu toples seperti ini. Ini mungkin bisa kita lihat, ini di lubang, maksudnya lubang ini nanti inilah tempat keluar tunas dari kelapanya. Jadi kita kasih air dulu, ini toplesnya kita isi air sampai rata dengan lubang tempat tunasnya keluar. Ya, cukup ya.
Nah, ini posisinya, tapi ini sudah hidup, tunasnya sudah keluar. Kalau kita baru bikin, ini berarti tunasnya belum ada. Jadi posisi bawah kelapa itu di atas, seperti ini. Nah, dia di atas. Nah, dia di atas posisi bawahnya kelapanya. Ini yang dikatakan bakalan bon klanungging. Nah, jadi ini yang sudah umur 1 bulan. Sudah 1 bulan saya masukkan ke toples ini. Ini sudah 1 bulan, panjangnya sudah segini. Nah, posisinya ini sama dengan yang tadi. Ujung sabut kelapanya tempat tunas keluar itu tidak boleh kita buang. Jadi pada waktu kita masukkan ke toples, pada waktu pertama masukkan toples sebelum tumbuh, itu sisa sabut kelapa itu menyentuh air. Jadi dia menyentuh air dan dia bisa menaikkan air ke atas dan membasahi lubang tempat tunas keluar. Sama juga seperti tadi, tidak beda. Jadi dia membuat lubang tempat tunas keluar ini lembab, juga menjaga kelembapan tunasnya biar tetap segar, dan juga kalau air naik, dia posisi basah, akar merangsang, akar cepat besar, bisa hidup, dan akar yang belum keluar juga lebih cepat keluar. Jadi begini, ini nonggeng. Nah, begitu ya para teman-teman penggemar. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kalau tadi saya sudah uraikan cara menumbuhkan tunas bonsai kelapa dengan 3 yang biasa saja. Seperti kalau kata bahasa kami sini tidur, ada yang berdiri tunasnya ke atas, ada juga yang dia nungging. Sekarang saya sampaikan bagaimana cara membersihkan sisa-sisa sabut kelapa yang masih melekat di batoknya. Kalau saya, cara sederhana yang saya lakukan, cara membersihkannya dikerok dengan menggunakan pisau karter seperti ini. Ini sangat mudah, apalagi kalau batok kelapanya sudah basah, sisa serabutnya juga sudah basah. Ini dikerok begini dengan menggunakan pisau karter, sangat mudah, gampang sekali bersihnya. Hitamnya pun sudah kelihatan, hitam bersih, beda dengan yang belum dikerok. Walaupun nanti teman-teman mau lebih bersih lagi, bisa menggunakan media amplas. Jadi ada amplas, sudah dikerok begini, semua rata, habis serabutnya digosok lagi dengan amplas sampai merata. Sehingga dia nanti timbul seperti ini. Ini yang sudah dikerok, dia sudah bersih, hitam, tidak nampak lagi serabut-serabutnya, tinggal batok kelapanya betam, bersih. Sehingga nanti, kalau ini sudah kita tanam ke media tanah, setelah selesai kita tanam ke media tanah dan batok kelapanya kering, untuk mencegah pecah batok kelapa, kita harus secepatnya lakukan pernis. Nah, ini yang sudah saya tanam, yang sudah saya kerok dan sudah saya kasih pernis. Ini lebih banyak kita kasih pernis, lebih bagus. Ini 2 kali teman-teman pernis, sampai 3 kali itu lebih bagus. Jadi kalau 3 kali, garis-garisnya sudah tidak nampak lagi, cahayanya lebih mengkilat, dan rawan pecahnya itu mudah-mudahan walaupun kejemur, ini sering kejemur di matahari, tapi dia tidak pecah kalau sudah dipernis. Nah, begitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke cara penanaman teman-teman, para penggemar bonsai. Ada pot ini agak kecil. Kalau pot ini sebetulnya tinggal selera dari teman-teman saja nanti. Boleh potnya yang sedang lebih besar dari ini, boleh juga yang lebih besar lagi. Tinggal kita suka yang mana atau senang yang mana. Nah, ini yang posisi nungging, ini bawah kelapa ke atas, dan ini sudah saya taruh di media air di dalam toples seperti ini tadi yang saya sampaikan tadi. Ini sudah 3 bulan, lebih kurang 3 bulan. Jadi akarnya tidak seberapa banyak, ini belum panjang semua. Ada juga yang baru mau nongol, ada yang sudah sangat panjang. Nah, jadi cara tanamnya ini kita sekarang tanam ke media tanah. Potnya ukurannya tinggal sesuka kita, yang kecil segini atau yang lebih besar dikit dari sini atau yang lebih besar lagi. Nah, cara tanamnya ini kalau kita mau buat lebih tinggi, kira-kira 1 kilan dari tanah yang ada di pot, posisi tanamnya begini, kira-kira begini tingginya. Untuk menjaga agar tidak terjadi patah, belum kuat untuk menahan beban kelapa, kita bisa menambahkan media kayu penyangga, ya, penyangga batok kelapanya. Nah, seperti ini. Baru kita timbun, dan akar ini harus tertutup. Nah, untuk menjaga agar akar yang sudah ada ini cepat besar dan tua, juga untuk menjaga kelembapannya dan merangsang akar yang baru mau keluar seperti ini, atau akar yang belum keluar
dan akar yang kecil jadi lebih cepat besar, kita harus tambahkan karpet untuk tambah tanahnya. Ini karpet talang. Kalau di rumah sering digunakan untuk talang air. Nah, kita tambahkan begini, masuk kelapa, pasang di kayu, kita perhatikan posisinya lurus, dah sip aman, baru kita tambahkan tanah. Ini yang bagusnya tanah, jangan tanah padat, tanah bercampur sampah daun-daun atau kompos. Atau kalau di tempat saya di Bengkulu ini ada bekas akar jakos, itu dicampur. Jadi bukan tanah padat, biar akarnya cepat berkembang. Nah, terus diisi sampai penuh. Nah, kalau sudah penuh seperti ini, ya, lebih bagus lagi, ini di antara batok kelapa dengan kayu yang kita pasang tadi, ini ditambahkan lem. Kalau saya pakai lem setan. Kalau kita pakaikan lem, kita mencegah kelapanya terlalu sering bergerak seperti ini, dan bisa mengakibatkan patah akar. Jadi untuk menghindari patah akar, sebagusnya kelapanya dikasih lem. Lebih bagus juga nanti ditambahkan di atas tanah yang sudah kita isi ini penuh, kita kasih sabut kelapa. Nah, sabut kelapa seperti ini, cari sabut kelapa yang sudah halus. Nah, kita tambahkan sabut kelapa seperti ini. Ini untuk menjaga agar tanahnya selalu lembab. Nah, kita tambahkan begini, jadi pada waktu kita siram, airnya tidak terlalu cepat kering karena ada media sabut kelapanya. Ini nanti ditunggu sekitar 4 bulan, minimal 3 bulan, ini baru kita lepas bungkusnya. Karena kalau 3 bulan, syukur-syukur lebih lama lebih bagus. Itu akar yang sudah tumbuh itu sudah semakin besar dan semakin tua. Nah, akar yang belum tumbuh dan yang belum panjang, dia biasanya panjang sudah sampai ke pot bawah. Jadi 3 bulan minimal baru boleh kita lepas bungkusnya ini. Setelah kita tanam ke media tanah, dari media air penyampaian saya terdahulu, ini di media tanah, ini sudah selesai. Kita tanam di media tanah seperti ini, posisinya kelapanya lebih tinggi, 1 jengkal dari pot, kita tambah tanah dan kita kasih pembungkus karpet. Ini setelah 3 bulan, minimal 3 bulan baru boleh kita lepas karpetnya, dibuka, tanahnya dibuang, dibersihkan, nanti nampak tinggal akar. Nah, kenapa harus 3 bulan baru boleh dilepas? Itu biasanya akarnya yang belum tumbuh, sudah tumbuh semua. Yang sudah tumbuh, yang sudah ada yang tumbuh lebih dulu, itu sudah tua dan sudah lebih besar lagi. Nah, jadi nanti setelah 3 bulan, lebih lama juga lebih baik, lebih kuat lagi dia akarnya. Nah, nanti setelah 3 bulan ini prosesnya, dia bisa setelah 3 bulan kita buka, kita lepas ini dan kita bersihkan tanahnya, dia jadinya seperti ini. Saya buka, kelihatan akar, ini tadinya kita bungkus seperti ini. Nah, kita bungkus seperti ini, sama dengan yang tadi, yang saya perlihatkan tadi, yang baru ditanam ke media tanah. 3 bulan, lebih kurang 3 bulan, setelah dibuka, dilepas karpetnya, tanahnya kita buang, bersihkan, dan akarnya pun kita bersihkan, serabut akar pun kita buang, ya dia kelihatan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal perawatan pelepah. Ini tadi pelepahnya banyak. Nah, ini setelah satu bulan lebih kurang saya buang pelepah, sudah sebesar ini, keluar pelepah lagi, calon daun lagi. Nah, jadi selanjutnya nanti, proses selanjutnya tinggal perawatan pelepah, jangan sampai telat menyayat. Jadi ini rutin kita sayat, pakai pisau karter, kita sayat, kita belah pelan-pelan. Proses terakhir itu perawatan batang, rekan-rekan ya, para penggemar bonsai kelapa. Ini harus rutin disayat. Tapi kalau untuk pemula, sayatnya tidak boleh sekaligus, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, kalau sudah kelihatan warna putih, ini mudanya, ini pelepah muda. Nah, jadi stop sampai di sini, jangan sampai sayat terus ke bawah. Kalau ini disayat terus ke bawah, ini rentan patah karena dia masih muda. Jadi sedikit-sedikit saja menyayatnya. Nah, nanti ditunggu 2-3 hari atau 1 minggu disayat kembali, tapi tidak boleh terlambat. Rekan-rekan para penggemar pencinta bonsai kelapa,
di mana saja, khususnya rekan-rekan para pemula, cara menetaskan bonsai kelapa dari awal sampai melalui berapa proses tahapan sampai pada tinggal perawatan pelepah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, tips sederhana, bisa bermanfaat untuk rekan-rekan khususnya para pemula. Mungkin lain kali, di lain waktu kita bertemu kembali dengan saya, Gaek Gaul, dalam cerita yang lain lagi tentang bonsai kelapa. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, semoga bermanfaat. Lebih kurang dari saya bersama Mr. Ali Muksid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempo hari baru tumbuh. Setelah ini saya masih kasih air, tapi ini sudah lumayan panjang, mungkin sudah sampai tanah, 1 cm lagi sampai tanah, hampir sampai tanah. Nah, ini akar baru. Jadi kalau masih ada akar yang baru tumbuh, kita harus infus, dikasih air pakai gelas, bekas gelas minum, dibungkus pakai lap begini, terus direndam pakai gelas bekas minuman, langsung kita kasih air, dan akarnya tanpa terasa berapa minggu sudah panjang. Nah, ini ada satu baru keluar, dan ini masih saya basahin, ini keluar lagi. Jadi kalau ada akar yang baru keluar, ini harus dibungkus dengan kain lap serapi mungkin, dan dikasih air yang diisi ke gelas bekas minuman, jadi airnya naik dan bisa membasahi akar yang baru keluar. Nah, ini kemarin akar putus, patah akarnya, saya potong dan saya kasih air. Ini mudah-mudahan tidak lama, 2 atau 3 minggu dia sudah keluar akar baru lagi di ujungnya. Nah, ini sama tadi, ada lagi akar yang baru tumbuh. Nah, kita buka. Ini tadinya jauh gantung di sini, saya kasih air, kasih lap, basah terus, tidak boleh kering. Alhamdulillah tumbuhnya sudah hampir mencapai tanah. Dan ini pun bisa kita tambahkan tanah sementara, ditimbun seperti ini sampai menutup ujung akar. Lebih banyak lebih bagus, tapi ini harus setiap sore rajin disiram atau dibasahi biar akarnya basah terus. Basahnya tetap seperti ini, kayaknya tetap kita pasang sebagai bungkus, pasang begini, jadi dia menutup akarnya sampai ke tanah. Dan kita kalau membasahi, menyiramnya tetap dari atas, jadi kain lapnya basah, akarnya basah, tanahnya pun basah. 1 sampai 2 minggu akar sudah bisa segini masuk ke dalam